Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Breaking news nih ya. Dua tersangka kasus ijazah Pak Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mendatangi kediaman Pak Jokowi di Solo. Ini terkonfirmasi ya dari salah satu gerombolan pemburu ijazah Pak Joko Widodo, si Topik ya. Pak Topik ini tahulah kalian ya siapa saja. Pak Topik pun mendapat informasi itu dari wartawan ya, dari wartawan RCTI. Pak Topik ini langsung menanyakan apakah betul Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendatangi kediaman Pak Joko Widodo. Ini apa artinya? Artinya Roy Suryo CS semakin pusing ya, semakin terpojok karena Egy Sujana, Damai Hari Lubis ini yang sudah jadi tersangka ternyata merapat ke Pak Joko Widodo ya, kemungkinan meminta maaf dan mengakui ijazah Pak Jokowi itu betul-betul asli ya. Pengacaranya Egy Sujana ini, Ibu Eli Daneti sendiri yang mendampingi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu mendatangi kediaman Pak Joko Widodo. Apa kabar Roy Suryo CS? Nah, ini juga ada Ibu Irma Suryani Chaniago. Ibu Irma Suryani Chaniago semprot Panji ya, yang kita tahulah beberapa hari yang lalu di stand up komedinya menghina Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka dan memfitnah Pak Prabowo, sampai-sampai mengatakan Pak Prabowo itu menculik, teman-teman. Dan juga ini mematahkan semua tuduhan-tuduhan kalau pemerintah dianggap membungkam kritik dan macam-macam lah ya terkait UHAP yang baru ini. Nah, sebelum kita ke video, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Salam akal waras dan dengan gembira kalau Egy Sujana, Damai Hari Lubis sudah menyeberang ke Pak Jokowi. Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Eti sudah berkunjung ke kediaman Bapak Dr. Andes Insinyur Haji Joko Widodo sore tadi. Kebenaran ini disampaikan oleh dua wartawan yang saya wawancara. Satu wartawan RCTI ya, yang dua adalah wartawan Tribun. Dan saya berpesan kepada kedua wartawan itu untuk meminta tiga orang itu datang sebagai saksi, entah mungkin dari Pak Jokowi sendiri atau dari UGM atau dari polisi yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli ya. Jadi benar adanya yang namanya Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu datang ke kediaman Pak Jokowi diantar oleh pengacaranya Eti yang mengatakan meraba menerawang ijazah Pak Jokowi asli. Karenanya lewat video singkat ini saya dengan senang hati dan sangat berbahagia. Andai kata Damai Hari Lubis, kemudian Egy Sujana dan Eti itu datang tanggal 13 ya, mungkin sebagai saksi dari pihak Pak Jokowi, berarti tergugat 1, atau saksi dari tergugat 2 rektor UGM, atau saksi tergugat 3 wakil rektor, atau saksi tergugat 4 dari pihak kepolisian. Nah, saya dengan senang hati tidak marah, dan ini sudah saya konfirmasi kepada wartawan RCTI dan Tribun. Salam akal waras dan dengan gembira kalau Egy Sujana, Damai Hari Lubis sudah menyeberang ke Pak Jokowi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Topik. Semoga Pak Topik juga ya semakin sadar ya. Kak Topik ini kan sebelahnya ini pihak siapa? Roy Suryo ya. Artinya apa? Roy Suryo CS ini semakin terpojok nih ya. Nah, kita lanjut deh ya, Ibu Irma Suryani Chaniago. Kalau ada pembungkaman, menurut saya itu yang namanya Panji. Oh iya. Ya, itu pasti sudah ditangkap tuh. Iya. Ya, apalagi, itu ngomongnya luar biasa loh. Apalagi itu langsung dia mengatakan bahwa dia tahu persis, dan dia mengatakan bahwa Pak Presiden itu penculik. Ngomong soal fisik. Ya, sampai ada yang bilang si Panji itu ya, yang cuman bicara sekedar rating itu, bilang cari wakil presiden ngantuk lah, mukanya ngantuk, itu udah penghinaan. Emang muka dia lebih bagus dari Gibran? Enggak juga menurut saya. Juga sering kan bahwa ini kan bentuk kebebasan berpendapat, bahwa menurut pendapat saya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu kan pendapat saya. Kenapa kami kemudian dikriminalisasi? Mereka sepertinya tidak bisa membedakan mana yang memfitnah, mana yang kebebasan berpendapat. Apa seperti itu kayak? Gini Bang,
di satu sisi mereka berharap Pak Jokowi ditangkap, diadili karena dituduh ijazahnya palsu, Membohongi masyarakat gitu ya. Tapi ketika Pak Jokowi melaporkan mereka Betul. ya terkait dengan fitnah yang mereka lakukan, mereka bilang Pak Jokowi jahat, Jahat. ya. Kok mereka dilaporin gitu? Iya. Loh, mereka melaporkan Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi melaporkan mereka, kenapa mereka bilang Pak Jokowi jahat? Justru ketika saat waktu pertama mereka bilang kalau memang nggak benar laporkan, kan begitu. Betul. Itu jejak digitalnya masih ada, saya dengar Ada. itu. Ya, kalau mereka minta dilaporkan ya sekarang Pak Jokowi melaporkan. Ya tinggal lihatlah nanti hasil pengadilannya seperti apa. Saya juga nggak mau berandai-andai, tapi setidaknya dari berita di medsos yang saya tahu gitu ya, contohnya pengacara Pak Egy Sujana yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri, yang kemudian berbalik gitu mengatakan bahwa itu asli, itu dia menemukan semua syarat-syarat yang dipersyaratkan itu ada, dibilang masuk angin. Nah, kan akhirnya semua pada bingung dong. Kalau semua tidak dipercaya, masyarakat juga akan tambah bingung nanti. Untuk itu maka menurut saya memang harus pemerintah harus turun tangan. Saya setuju dengan KUHP yang baru ini. Saya nggak melihat ada membungkam publik, saya kira nggak juga. Karena jelas kok, ya, tidak ada saya baca sedikit sih baru ya, tidak akan ada pemenjaraan, ya. Kemudian ada edukasi juga di sana. Kemudian satu lagi setelah edukasi, kalau nggak salah, mereka juga rehabilitasi juga ada. Jadi ada 3 fase kalau nggak salah yang saya lihat ya. Saya nggak hafal sih karena saya belum baca secara penuh ya. Tapi saya nggak melihat adanya pembungkaman di situ. Ya kalau ada pembungkaman menurut saya itu yang namanya Panji. Oh iya. Ya itu pasti sudah ditangkap tuh. Iya. Betul. Ya itu ngomongnya luar biasa loh. Apalagi itu langsung Dia mengatakan bahwa dia tahu persis dan dia mengatakan bahwa Pak Presiden itu penculik. Waduh, saya bilang ini udah keluar batas ini, sudah melampaui batasannya menurut saya. Seperti Panji ini termasuk juga teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan sama Kak Irma. Artinya memang mendelegitimasi ya institusi negara, pemerintah. Pertanyaan saya sama kembali, saya ulang lagi. Ini kenapa pemerintah diam saja? Institusi negara seperti kepolisian pun nggak tegas Kak Irma. Ya apa yang terjadi? Bahkan presiden pun harusnya, menurut pandangan saya, ketika wakil presidennya dicemooh, ditertawakan atas nama kebebasan berpendapat, dalam pandangan saya, kalau misalnya saya dalam posisi Pak Prabowo, pasti saya akan bela wakil presiden saya. Saya kira Pak Prabowo sudah melakukan itu sih sebenarnya. Ya, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ini nanti lama-lama nih ijazah saya juga nih yang diperiksa-periksa kan. Terus Pak Prabowo secara eksplisit juga mengatakan bahwa Pak Prabowo yang memberikan perintah Gibran untuk bekerja. Ya kan karena dia yang punya bolpen kan, yang memerintahkan ke daerah mana dia berkunjung dan lain sebagainya. Itu kan perintah Presiden sebetulnya. Sampai mewakili Pak Prabowo di KTT 20 di Afrika. Terus ada orang yang saya terus terang saya spill yang namanya Oki Madasari itu, dia bilang bahwa dia nggak pernah melihat Gibran ini melakukan pekerjaan. Kalau saya bilang Anda buta, gitu ya. Anda buta kalau Anda nggak lihat, gitu. Anda buta. Dan itu dia sampaikan juga di media sosial ya. Saya bilang Anda buta, gitu. Kalau Anda nggak bilang dia nggak lihat, ya kan buta berarti. Karena begitu banyak kerjaan yang dilakukan oleh Wapres. Nah, soal dia suka atau nggak suka terusannya beda. Tapi nggak boleh juga dia bilang dia nggak pernah lihat, gitu ya. Berarti nggak punya mata, kan gitu. Nah, itu yang saya bilang saya mohon maaf benar ya, saya ingin dengan adanya KUHP yang baru ini memang harus ada ketegasan dari pemerintah ya, agar jangan sampai oknum-oknum yang bertebaran di media sosial ini menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat, agama dengan agama, rakyat dengan pemerintah, itu udah nggak boleh. Ini kita udah mau masuk perang dunia ketiga loh. Bukan tidak boleh mengekspresikan pandangan warga terhadap afiliasi politika, pandangan politika. Bukan berarti itu terlarang ya atau dilarang ya Kak Irma ya. Kan terbuka. Pemerintah bilang silakan melakukan kritisi terhadap kebijakan pemerintah. Silakan menganalisa. Iya. Ya kan? Pemerintah udah bilang loh, silakan kritisi semua kebijakan pemerintah, program pemerintah silakan kritisi. Itu disampaikan Pak Presiden loh. Tetapi jangan sampai kemudian fisik, ngomongin soal fisik. Betul. Ya, sampai ada yang bilang si Panji itu ya yang cuman bicara sekedar rating itu, bilang wakil presiden ngantuk lah, mukanya ngantuk, itu udah penghinaan. Emang mukanya lebih bagus dari Gibran? Enggak juga menurut saya kok. Body shaming itu kan nggak boleh. Nggak boleh gitu loh. Itu namanya menghina makhluk ciptaan Tuhan, tuh nggak boleh. Jangan dia bilang dia lebih bagus dari Gibran. Memang dia kegantengan apa?
Kalau Ganjar ganteng, Iya. kalau Anies manis, Iya. kalau Gibran mukanya muka ngantuk. Iya. Pelecehan. Mulutnya itu loh, mulutnya kayak mulut. Aduh, saya nggak tahu lagi ngomong. Tapi herannya Mas Gibran santai-santai aja kayak Ya karena dia negarawan. Negarawan. Dia menunjukkan kenegarawanannya. Nggak sedikit-sedikit baper lah, ya. Padahal ketika dia Nggak sedikit-sedikit baper lah, seperti yang Onono yang mensomasi YouTuber, yang laporin YouTuber. Tahu lah ya. spill KDM langsung reaksi loh. Iya. Dijelaskan sama Iya. KDM secara bijak lagi. Ketika Panji men-spill Iya. tentang masyarakat Jawa Barat ya kan. Sampai KDM bilang, coba jalan-jalan ke Jawa Barat, cek tuh hasil kerjaan saya, ya kan? Kalau saya ngonten, ya apa salahnya kan gitu? Menjelaskan ke publik itu bagian dari kerjaan gubernur Iyalah, juga, memberi informasi. pengetahuan, memberi informasi ke publik. Ini loh yang sudah saya Iya. kerjain, ini loh pekerjaan Konten. saya. Wajar lah, ya. Harusnya seluruh gubernur seperti KDM kalau menurut saya Kak Irma. Kalau Nah, video kita kali ini silahkan komentar kalian di kolom komentar ya. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Teman-teman semua, kita harus bisa membedakan ya, mana yang namanya mengkritik, mana yang namanya menghina ya. Mantap Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, nggak baperan seperti yang sebelah situ tuh ya. Mensomasi, melaporkan 7 YouTuber. Termasuk teman-teman saya di YouTuber Nusantara itu termasuk namanya. Kan luar biasa. Masa iya kita menganalisa, berpendapat itu nggak boleh, tiba-tiba dilaporkan? Alah lah, ini namanya pembungkaman. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Saya Berceka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.